Wanita itu menutupi separuh wajahnya dengan rambut sejak kecil, hanya karena ia terlalu cantik. Namun, keluarganya justru tidak menyukainya. Ia adalah putri kandung yang tumbuh di pedesaan, dan karena itu, seluruh keluarga belum pernah benar-benar melihat wajahnya secara utuh. Sebaliknya, mereka lebih memperhatikan dua saudara perempuannya yang cantik dan mereka sayangi. Sejak bayi, ia memang sangat cantik, seperti peri. Namun, mereka tidak tahu bahwa gadis di hadapan mereka sekarang bukan lagi putri kandung yang penakut, melainkan Ratu Swanzen, sosok dari zaman kuno yang dihormati dan disegani. Kekuatan magisnya sangat besar, pengikutnya tersebar di mana-mana, bahkan raja yang menyatukan 9 wilayah pun termasuk di antaranya. Suatu kesalahan terjadi saat ia menyelamatkan jiwa orang mati. Jiwanya berpindah ke ruang dan waktu lain, masuk ke dalam tubuh seorang gadis berusia 18 tahun yang dipenjara dan akan dilelang. Ia awalnya ingin menggunakan sihir untuk melarikan diri, tetapi kekuatan spiritualnya kini jauh lebih lemah. Saat itulah ia menyadari bahwa raja dari ribuan tahun lalu ternyata duduk di antara para penonton. Gadis itu langsung berdiri dan menjentikkan jarinya. Tempat itu hancur seketika. Saat orang-orang panik dan berlarian, ia sudah melepaskan rantai di tangannya. Ia bahkan menantang, apakah kalian ingin membeliku? Lebih baik aku yang membeli kalian. Tuan muda dari keluarga Zhou kemudian membelinya. Meski dikenal dominan, ia justru terlihat patuh. Namun, orang lain mengingatkan bahwa mereka datang untuk membeli obat, bukan manusia. Setelah itu, asisten menyelidiki identitas gadis tersebut. Ia ternyata adalah Zhen Qianjin, putri keluarga Wen yang lama tinggal di luar negeri. Ia dibawa pulang setahun lalu, tetapi karena kurang percaya diri dan tidak dicintai keluarga, hidupnya sangat terabaikan. Presiden keluarga Zhou kemudian memerintahkan untuk membawanya pulang. Gadis itu terlihat tenang, tanpa sedikit pun rasa rendah diri. Saat pria itu hendak pergi, gadis itu tiba-tiba menghentikannya. Ia mengatakan bahwa pria tersebut menderita penyakit kronis sejak kecil, dan besok akan mengalami kondisi kritis, namun ia bisa menyelamatkannya. Melihat keanehan itu, Sang CEO langsung membawanya pulang. Ketika gadis itu masuk ke kamarnya, ia mendapati tempat tidurnya dipenuhi barang-barang yang bukan miliknya. Ia segera memanggil pelayan dan memerintahkan untuk menyingkirkan semuanya. Ternyata barang-barang itu milik adik angkatnya, yang baru membelinya dengan harga mahal. Namun sebelum ia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri dan mulai membuang barang-barangnya. Adik angkat itu terkejut dan ketakutan. Ia kemudian mengadu pada ibunya. Orang tua mereka menegur gadis itu, mengatakan bahwa meskipun marah, ia tidak boleh membuang hadiah seperti sampah. Sang ibu bahkan berpura-pura menyalahkan diri sendiri. Namun, gadis itu hanya menjentikkan jarinya, dan tangan adik angkatnya tiba-tiba bergerak sendiri hingga menamparkan dirinya. Adik angkat itu kemudian mencoba menjelekkan gadis itu di depan ayah dan saudara laki-lakinya, menuduhnya tidak tahu sopan santun. Namun tiba-tiba, gadis itu muncul dan memperlihatkan wajahnya sepenuhnya, wajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua orang terpukau, ibunya bahkan memuji bahwa ia secantik peri. Hal ini membuat adik angkatnya merasa terancam. Malam harinya, adik angkat itu diam-diam masuk ke kamar gadis tersebut dengan membawa gunting, berniat merusak wajahnya. Namun sebelum sempat melakukan apapun, ia terjebak dalam jebakan. Gadis itu bahkan bisa berpindah tempat hanya dengan pikirannya. Tak lama kemudian, terdengar teriakan bahwa seseorang jatuh dari gedung, dan ambulans pun dipanggil. Keesokan harinya, keluarga mengetahui bahwa adik angkat itu dirawat di rumah sakit karena patah tulang. Saat berada di sana, mereka melihat ayah gadis itu memarahi adiknya. Namun gadis itu tampak tidak peduli. Ia datang ke rumah sakit untuk memenuhi janjinya kepada presiden keluarga Zhou. Orang tuanya diam-diam mengikutinya dan mendengar ia berbicara dengan percaya diri, bahkan terdengar seperti membual. Para dokter mengejeknya, mengatakan bahwa ia hanya siswa SMA dan tidak mungkin memiliki kemampuan medis. Mereka memperingatkan bahwa jika ia gagal, konsekuensinya akan berat. Namun berkat bantuan asisten yang menjelaskan situasinya, gadis itu akhirnya diizinkan masuk ke ruang operasi. Ia kemudian menyuntikkan kekuatan magis ke tubuh presiden, lalu pergi begitu saja. Anehnya, setelah ia pergi, tanda-tanda vital presiden justru menghilang. Kakaknya langsung menyalahkannya dan bahkan mengancam akan memanggil polisi. Namun tanpa diduga, seseorang sudah lebih dulu membersihkan masalah itu sebelum ia sempat bertindak. Iya, saya